hidupku ini cuma nyusahin orang lain, aku ini jadi parasit buat orang lain. Engkau seperti sedang berkata, Tuhan, engkau enggak becus ngurus hidupku. Saudara nangkep poin yang saya maksud? Engkau ditentukan Tuhan. Engkau sejak semula diciptakan Tuhan serupa, segambar dengan Dia. Sejak semula engkau ditentukan Tuhan untuk berkuasa. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang jatuh bangun dalam dosa, satu dosa, dan engkau sulit sekali lepas dari itu. Ayat ini berkata, oleh firman Tuhan, engkau bisa diluputkan dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Bisa, saudara. Mulai baca Alkitab. Mulai hidupi itu. Dan dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu kalau kita sebelumnya manusia biasa, tetapi menjadi bisa melakukan hal-hal yang ilahi. Bisa melakukan perkara-perkara yang ilahi. Ini tadi yang menulis Petrus, itu yang dia alami. Dia dulunya orang biasa yang hantam kromo saja, sikat dulu baru mikir belakangan, kurang lebih gitulah si Petrus ini. Tapi ketika dia menghidupi kebenaran ini, bayangannya nyembuhin orang. Betul? Rasul Paulus, sapu tangannya ditaruh orang yang kerasukan, setannya pergi. Bekas tisu saya, saudara. Saya lemparkan, saudara pingsan mungkin. Tapi kalau saya menghidupi ini, ngalami hal yang sama, saudara. Saudara menghidupi ini, saudara ngalami hal yang sama. Karena janji ini tidak dikatakan, oh untukku. Petrus tidak berkata begitu. Tidak berkata untuk Rasul Paulus yang sakti itu, tidak. Tapi untuk kita semua. Untuk saudara dan saya. Oleh firman-Nya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bukannya masalah hidup itu enggak ada, saudara. Hidup dan masalah itu seperti, istilahnya Bu Nita, seperti rel kereta api. Akan ada terus sampai bahkan kita mati pun masalahnya belum mati. Masih bablas sedikit gitulah kurang lebih. Masih nyusahin orang yang kita tinggal gitu. Jadi bukan berarti nggak ada masalah. Tetapi masalah itu tidak mengendalikan hidupmu. Kesulitan hidupmu, kesulitan dalam hal apapun lah, keuangan, sakit, penyakit, segala macam saudara boleh sebutkan. Boleh ada dalam hidup kita. Tetapi itu tidak ngatur hidupmu. Tidak mengendalikan hidupmu. Engkau tetap mengendalikan segala sesuatu. Itu destinimu, saudara. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak awal sekali lagi Tuhan menciptakan kita, bahkan sejak dari rencana Tuhan sudah berencana bahwa kita diciptakan untuk berkuasa. Bukan dikuasai, bukan diatur-atur, bukan diikat, bukan dikendalikan, tetapi justru kita yang menguasai, kita yang mengatur. Amin, saudara. Surat kuasa, kita bisa melakukan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, apa yang seharusnya tidak bisa kita lakukan. Yang luar biasa adalah Alkitab kita itu, surat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, apa yang seharusnya tidak bisa kita lakukan. Amin. Tadi saya katakan bahwa di awal, sejak awal kita ini diciptakan untuk berkuasa. Di mana ayatnya, Pak? Mari kita buka sama-sama Kejadian 1. Ayat, kita mulai dari ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ini baru planning Tuhan menciptakan manusia.
Tuhan berkata, baiklah, ayo kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya apa, saudara? Coba saudara baca, renungkan baik-baik. Apa tujuan Tuhan pertama kali menciptakan kita sebagai manusia? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Engkau generasi yang dipilih Tuhan. Engkau imamat yang rajani. Imamat itu berbicara tentang hamba Tuhan, tentang imam. Saudara itu imamnya Tuhan. Saudara dikatakan engkau imamat yang rajani. Engkau imam yang punya mental, yang punya otoritas raja. Bukan imam yang kalahan. Saya sedih sekali ketika dihubungi orang dan dia pelayan Tuhan dan ngeluh, gak bisa apa-apa, aku gini, aku gitu, aku kira gak bisa, minta tolong, bla bla bla. Come on, engkau adalah imamat yang rajani. Engkau punya otoritas raja dalam hidupmu. Bukan yang minder, nyusahin orang, yang merasa gitu. No. Tahukah saudara, iblis itu berusaha menyembunyikan identitasmu yang sesungguhnya. Ketika engkau nggak tahu siapa engkau, gampang dijatuhkan. Saudara ingat kisah Adam dan Hawa ketika Hawa dijatuhkan oleh iblis. Gimana caranya? Si iblis ini berkata, kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Tetapi engkau akan jadi seperti Allah. Menurut saudara, kenapa Hawa itu akhirnya makan? Karena dia pengen jadi seperti Allah. Itu iming-imingnya iblis. Padahal tanpa dia makan buah itu pun, dia sudah seperti Allah. Kenapa? Karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Seperti Allah, betul? Tapi iblis berusaha nutup, membungkus siapa dia dengan halusnya. Dan ketika dia mikir, oh iya ya, kalau aku makan, aku akan jadi seperti Allah, jos ini. Padahal dia nggak usah makan, dia sudah jos, saudara. Kalau kita nggak tahu siapa kita, gampang dijatuhkan, gampang dikalahkan, gampang ditakut-takuti, gampang dilemahkan, gampang dijegal. Jika engkau percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus akan masuk dalam hatimu. Pada saat itulah disebut kita itu lahir baru. Kita yang seharusnya binasa, kita diselamatkan. Kita yang seharusnya terima hukuman, tetapi justru terima kehidupan kekal bersama Tuhan. Itu syarat yang pertama adalah kita lahir baru. Kita percaya Yesus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan kita akan terima kuasa yang daripada Tuhan. Yang kedua, memahami perjanjian Tuhan di dalam firman-Nya.